Selamat datang kembali di Eva Daily Life Arc 5. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, kira-kira tantangan apa yang akan dihadapi Eva hari ini? Mari kita mulai. Aku terdiam, menatap pria yang berdiri di hadapanku. Rambutnya berwarna biru keunguan, matanya berwarna merah jambu, dan ada anting-anting berbentuk salib di telinga kirinya. Setelah berpikir sejenak, barulah aku ingat siapa pria itu. "Kamu temannya Mr. Wilfred yang waktu itu ya?" Tanyaku seraya menunjuknya. Karena aku merasa tidak asing dengan suaranya. Pria itu mengangguk pelan. Aku tertegun. Oh, baru kali ini aku melihat mukanya. Selama ini, dia selalu mengenakan kacamata gelap. Saat pria itu berpaling, aku balik menatapnya. Dan aku baru sadar kalau wajahnya tampan sekali. "Kenapa?" tanyanya. Aku tercegang begitu dia melirik padaku. Tidak, namaku Eva, kamu?" Pria itu terdiam sejenak, lalu berujar, "Panggil saja Gerald." "Gerald? Wah, nama yang keren sekali," ujarku. Gerald mengangguk pelan, lalu melihat ke panggung. Aku melihat ke arahnya juga. "Ramai sekali ya," kataku. Gerald berdehem saja. Aku balik melihatnya. Sikapnya mirip Julius ya, irit bicara. Apa semua orang yang cakep begini selalu cuek dan pendiam? "Ngomong-ngomong, kamu datang sama siapa ke sini?" tanyaku lagi. "Sendiri," jawabnya singkat. "Oh, kalau gitu mau tidak jalan-jalan sama aku?" tanyaku sambil tersenyum manis. Gerald berpaling padaku dengan wajah datarnya lagi. Setelah aku mengatakannya, aku terdiam sejenak. Ada angin apa? Tiba-tiba aku ngajak dia jalan bareng. Dia mana mau? "Boleh," jawabnya setelah beberapa saat. Aku tersadar dari lemunanku. Lalu melihat dia mulai berjalan, aku pun mengejarnya. Selama jalan, aku masih bisa melihat panggung itu. Kini, para peserta dipanggil satu-satu untuk menunjukkan kostumnya. Saat peserta itu bergaya, teriakan penonton makin membahana. "Keren ya mereka, bisa tampil seperti itu," pujiku. Gerald melihat ke arah panggung dan terdiam. Melihat panggung itu, tiba-tiba aku teringat sesuatu. "Oh iya, apa kemarin kamu datang ke acara sekolahku?" tanyaku berpaling padanya. Gerald masih asik melihat panggung. Tidak lama, dia berpaling padaku. "Tidak," jawabnya datar. Iya ya, tentu saja ya," balasku. Lalu aku terdiam menatapnya lagi. Hari ini, dia mengenakan kemeja putih, mantel coklat gelap panjang, dan sarung tangan hitam. Bajunya saja beda. Berarti kemarin kebetulan aja ada orang yang pakai baju sama seperti dia. Setelah melihat beberapa pertunjukan dari mereka, kita berganti melihat booth-booth buku yang lain. Karena semua pengunjung pada berhamburan ke panggung, jalanan di sini sedikit sepi. Jadi kita bisa berjalan berdua dengan damai. Berdua? Aku sadar, ini pertama kali jalan sama laki-laki. Aku sungguh gugup, padahal aku tidak kenal sama orangnya. Apa semua cewek kalau jalan sama cowok pasti deg-degan ya? Aku balik melirik ke Gerald. Dia berjalan dengan santai, tidak merasa gugup sama sekali. "Kenapa?" tanyanya tanpa melirik padaku. Aku berpaling. Tidak. Sebenarnya ingin mengajak dia ngobrol agar suasananya tidak canggung. Tapi sejak tadi tidak ada topik lewat di kepalaku. Belum lagi dia irit bicara. Karena takut ganggu, lebih baik aku diam melihat booth yang ada di sini. Saat mataku berkeliling, aku melihat sampul buku bergambar ibu memeluk anaknya. Begitu mengenali sampul itu, aku lekas berlari ke sana. "Ini novel Mother's Love ya?" tanyaku riang pada penjaga booth itu. Penjaga itu mengangguk. "Iya, adik suka baca novel ini?" tanyanya sopan. Aku mengangguk. "Iya,
Cuma aku baca seri 1 saja, seri 2-nya belum. Penjaga itu terkekeh. Jangan khawatir, hari ini kami menjual seri keduanya, ujarnya, seraya memberikan buku seri kedua yang bergambar anaknya berjalan ke dalam hutan. Aku menerima buku itu dan membaca sinopsisnya. Ceritanya tentang perjuangan sang anak bertahan hidup bersama ibunya. Aku tersenyum senang. Sepertinya makin seru aja ceritanya. Hai, silakan dibaca dulu, sahut si penjaga sambil melirik sebelahku. Aku menoleh, ternyata Gerald sudah berdiri di sampingku, tengah melihat novel yang sama. Gerald tahu novel ini? Tanyaku. Gerald mengangguk. Wah, sudah baca semua seri? Filmnya gimana? Tanyaku beruntun. Hanya buku pertama. Balasnya santai. Mother Love ini ada filmnya loh. Kalau kamu mau bisa nonton kapan-kapan, ujarku. Gerald kembali diam. Aku balik melihat buku itu, lalu membeli buku kedua. Setelah membayar, aku berjalan mengitari booth lain. Selama jalan begini, aku bingung. Sejak tadi, Gerald jarang bicara. Dia bahkan tidak tertarik melihat booth lain. Dia hanya mengikuti kemanapun aku pergi. Jangan-jangan dari awal dia tidak mau ya jalan sama aku. Cuma sungkan menolak. Aku berpaling padanya, dan ternyata dia sedang memperhatikanku tanpa ekspresi. Kenapa? Tanyaku kikuk. Kamu cocok dengan jepit itu, ujinya. Aku tersenyum tipis. Iya, makasih. Aku tidak tahu dapat dari siapa, tapi aku suka. Balasku sambil menyentuh jepitku. Sampai sekarang, aku masih bingung siapa yang memberikan jepit ini. Syukurlah. Aku berpaling. Kenapa? Tidak ada apa-apa. Ayo, jalan lagi. Balasnya, lalu berlalu. Aku merasa dia bicara tadi. Sepertinya cuma perasaanku saja ya. Aku berjalan beriringan lagi. Tidak lama, kita tiba di sebuah booth kecil yang agak beda sama lainnya. Tidak ada hiasan, tapi di sana ada banyak buku yang bertumpuk di dalam keranjang besar. Aku terdiam dan melihat buku itu satu persatu. Ternyata itu buku pelajaran. Samantha emang bilang, buku yang dipamerkan lumayan banyak. Ada komik, novel, buku pelajaran, dan buku lainnya. Saat asik melihat, aku menemukan buku sejarah. Dan detik itu, aku teringat sama Mr. Wilfred. Aku cemberut. Mister kemana ya? Sudah lama tidak lihat. Aku berpaling pada Gerald. Oh iya, dia kan temannya. Mungkin saja dia tahu. Gerald, apa kamu tahu kemana Mr. Wilfred pergi? Tanyaku setelah berjalan keluar dari booth itu. Tidak. Aku menghela nafas sedih. Oh, kita berjalan lagi. Tidak lama, Gerald bertanya. Kenapa kamu mencarinya? Aku penasaran saja. Sudah lama Mister tidak balik sekolah. Terus, aku mau curhat tentang Julius. Balasku lesu. Ada apa dengan dia? Aku kasihan padanya. Dia sering bolos sekolah. Aku pikir karena sakit. Tapi ternyata dia sedang ada masalah besar. Aku berhenti dan menatap ke bawah. Waktu itu, aku berusaha menghiburnya. Tapi tidak ada yang berhasil. Aku berpikir ingin mencoba lagi. Tapi ternyata di hari berikutnya, Julius sudah keluar dari sekolah. Aku menyipitkan mataku. Benar juga. Setelah aku nasihati, dia pergi ya. Jangan-jangan dia pergi karena aku. Bagaimana tidak? Dimana aku sering berbuat masalah, lalu mentang-mentang memberi nasihat baginya. Mungkin bagi dia aku mengganggu hidupnya. Padahal aku hanya ingin membantunya. Aku mengepalkan tangan. Ini semua salahku. Aku yang membuatnya pergi. Aku yakin dia benci padaku sekarang. Lirikku, air mataku menetes. Gerald menunduk.
lalu menghapus air mataku. Aku terkejut. Ini bukan salahmu, jawabnya pelan sambil menatapku kasihan. Kalau niatmu baik, orang itu tidak mungkin membencimu. Dia pasti akan kembali. Aku tersenyum kecut, tapi dia dikeluarkan. Gimana cara kembali? Gerald terdiam selama beberapa saat. Dia punya cara tersendiri. Balasnya berat, lalu bangkit berdiri. Aku bengong saja. Udah, jangan khawatir. Ungkapnya lembut, lalu mengusap rambutku. Aku membeku saat dia mengelus rambutku. Ini pertama kali aku disentuh laki-laki, dan itu memunculkan rasa aneh. Tapi aku menyukainya. Aku tersadar dari lamunanku dan mengambil ponselku. Ternyata Samantha mau ketemuan. Dia baru selesai bantu-bantu. Sepertinya kamu dicari temanmu. Kamu harus balik, ujarnya. Aku tersadar dari lamunanku dan berjalan mengikutinya. Selama jalan aku terdiam. Jujur, aku masih belum rela berpisah dengannya. Walau dia orang asing, tapi entah kenapa saat jalan bersama dengannya, aku merasa nyaman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka, dukung aku terus ya, dengan cara memberikan mawar lewat donasi di Traktir. Atau cek merchandise digital keren yang ada di sana. Dukungan apapun dari kalian sangat berarti buat aku. Thank you ya guys, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.